Halo semuanya, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin relate banget sama banyak dari kita, tapi seringkali kita nggak sadar. Yep, kita akan kupas tuntas soal high functioning anxiety. Oke, coba bayangin deh. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang kelihatannya tuh sempurna banget? Kayak hidupnya udah paling bener, semuanya ada. Pasti ada deh di lingkungan kita orang yang kayak gini. Tahu kan, yang to-do list-nya itu panjangnya ngalahin struk belanja bulanan. Tapi anehnya, sore-sore, udah kelar semua. Produktivitasnya tuh kayak ndak ada habisnya. Dan ini bukan cuma soal kerjaan harian loh, tapi soal karir juga. Di kantor, mereka tuh kayak roket, melesat terus ke atas. Promosi, dapat proyek keren, pokoknya semua yang diincar orang, dia dapat. Terus coba deh kita intip kehidupan sosialnya. Buka aja media sosialnya, wah, isinya pasti lagi nongkrong di cafe hits, liburan ke tempat keren, pokoknya rame terus. Kelihatannya tuh nggak ada waktu buat bongong di rumah sama sekali. Dan yang paling bikin kita mikir, energinya datang dari mana ya? Kayak nggak pernah capek gitu. Dari luar, wah hidupnya itu benar-benar kayak goals banget kan? Tapi tunggu dulu. Coba kita tarik napas sebentar. Karena di balik fasad yang sempurna itu, ternyata ada sisi lain yang nggak kelihatan. Hampir nggak ada yang sadar kalau di dalam mereka itu sebenarnya lagi berjuang mati-matian melawan kecemasan yang nggak terlihat. Sebuah pertarungan sunyi di balik semua gemerlap kesuksesan itu. Nah, inilah yang kita sebut dengan high functioning anxiety. Jadi, apa sih sebenarnya itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Ini tuh paradoks banget. Dari luar, kelihatannya sukses, tenang, in control, tapi di dalam, wah, pikirannya tuh kayak lagi lari maraton di atas treadmill kecemasan non-stop. Ironisnya, kesuksesan mereka itu seringkali justru dipicu oleh rasa cemas itu sendiri. Nah, sekarang coba kita refleksi sedikit. Jangan-jangan ini kamu? Atau mungkin teman dekatmu? Bisa jadi loh, tanpa disadari kamu juga sedang mengalaminya. Biar lebih jelas, kita coba kenali polanya ya. Ada 5 tanda umum yang bisa jadi sinyal kalau kamu mungkin mengalami high functioning anxiety. Oke, kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, overthinking. Pikiran tuh muter terus, mikirin skenario paling buruk bahkan buat hal sepele. Kedua, perfeksionisnya kebangetan. Salah ketik satu huruf aja di email, rasanya dunia mau runtuh. Ketiga, susah banget buat santai. Lagi liburan pun, di kepala masih ada suara, harusnya gua ngerjain sesuatu yang produktif nih. Nah, yang keempat, butuh banget validasi dari orang lain. Selalu cari pujian biar ngerasa, oke, gua udah cukup baik. Dan yang terakhir, kelima, capek yang disembunyiin. Di luar senyum, kelihatan semangat, padahal di dalam rasanya udah kayak baterai lowbat. Oke, jadi kita udah kenal sama tanda-tandanya. Terus pertanyaan besarnya adalah, kapan sih kita harus cari bantuan? Kapan waktunya ngomong ke profesional? Jadi, kapan lampu merahnya nyala? Gini, kamu perlu cari bantuan kalau kehidupan sehari-harimu mulai terganggu. Kalau kesehatan mental atau fisikmu mulai kena imbasnya. Misalnya jadi susah tidur atau sering sakit kepala. Dan yang paling penting, kalau kamu ngerasa kewalahan terus-terusan. Kayak mau tenggelam tapi harus tetap senyum. Penting banget buat diingat, kamu nggak harus ngelewatin ini sendirian. Mengakui kalau kamu lagi berjuang itu justru langkah pertama yang paling kuat dan paling penting. Itu bukan lemah, itu tanda kekuatan. Nah, dari semua obrolan kita ini, ada satu pertanyaan penutup yang penting buat kita renungkan. Aku mau kamu pikirin ini baik-baik. Apa kamu